yaitu judulnya adalah Dahsyatnya Bahagia Saat Pahitnya Masalah. Para jamaah sekalian, nanti kalau belajar di khasanah kitab-kitab para ulama, ada istilah yang namanya sa'adah, itu yang disebut dengan bahagia. Seperti kitabnya Imam Al-Ghazali, Kimya'us Sa'adah, kimia kebahagiaan. Ada juga kitabnya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Miftahu Daris Sa'adah, kunci pembuka rumah kebahagiaan, tempat kebahagiaan, menggunakan kata sa'adah. Tapi kalau senang, puas, gembira, istilah Arabnya lain, kadang menggunakan surur, nggak pakai shin Pak ya, pakai sin biasa. Kalau pakai shin surur itu jelek, tapi kalau sin biasa surur itu gembira, senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa fahman. Allahumma arinal haqqa haqqan wa suqna tibaa wa arinal batila batilan wa suqna istinaba. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pada pagi hari ini saya panjenengan semua masih ditakdirkan oleh Allah, diberi kemudahan, diberikan kelapangan, bisa melakukan amal soleh pada pagi hari ini. Moga-moga seluruh amal soleh kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, para jamaah sekalian, tema kita pada hari ini tema psikologi Islam terapan. Saya khususkan untuk menyambut Idul Fitri, yaitu judulnya adalah Dahsyatnya Bahagia Saat Pahitnya Masalah. Para jamaah sekalian, nanti kalau belajar di khasanah kitab-kitab para ulama, ada istilah yang namanya sa'adah, itu yang disebut dengan bahagia. Seperti kitabnya Imam Al-Ghazali, Kimya'us Sa'adah, kimia kebahagiaan. Ada juga kitabnya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Miftahu Daris Sa'adah, kunci pembuka rumah kebahagiaan, tempat kebahagiaan, menggunakan kata sa'adah. Tapi kalau senang, puas, gembira, istilah Arabnya lain, kadang menggunakan surur, nggak pakai shin Pak ya, pakai sin biasa. Kalau pakai shin surur itu jelek, tapi kalau sin biasa surur itu gembira, senang. Ada lagi ladat, puas. Apa perbedaannya para jamaah sekalian? Kalau senang, gembira, puas itu karena tercapainya sesuatu. Pengennya tercapai, harapannya tercapai, tuntutannya tercapai. Istilahnya senang, gembira, puas. Tapi kalau as-sa'adah, tercapai nggak tercapai, tetap bahagia. Sampai ada orang soleh itu doanya begini, ya Allah, kalau doa saya dikabulkan, saya bahagia. Tapi saya juga bahagia ketika doa saya nggak dikabulkan. Kenapa? Karena engkau tahu yang lebih baik. Karena engkau tahu yang terbaik buat saya itu seperti apa. Jenengan tuh Rob yang sudah sempurna, ilmunya sempurna, kuasanya sempurna, nggak pernah salah. Kalau memutuskan untuk urusan makhluknya aja, ya. Kalau saya ini ilmunya kurang, taunya cuma depannya masalah, pertengahannya, endingnya saya nggak tahu. Ya maka apapun yang kau putuskan untuk urusanku, saya sih happy aja.
Makanya sampai dikatakan dalam riwayat ajaban lil mukmin, menakjubkan orang yang beriman itu, inna amrohu kullahu lau khair. Seluruh perkara yang menimpa orang beriman itu khair, baik, nggak ada yang jelek. Kalau ditimpa yang tidak enak ya sabar. Sabar bagian dari sa'adah, karena dengan sabar itu dia diridhoi oleh Allah. Ketika dikasih yang enak-enak dia bersyukur, maka bersyukur pun juga diridhoi oleh Allah. Ya, ini kalau dalam pelatihan para jamaah sekalian biasanya kita tes. Nggih, biasanya kita tes baik kalau dalam pelatihan. Jenengan milih bahagia terus sehat, apa bahagia tapi masih sakit, atau tidak bahagia tapi sehat? Sampeyan milih sing pundi? Ya sehat. Lho ngene iki lho memang ya, murid iku luwih pinter teko guru rata-rata kadang-kadang ya. Dikai soal mek pilihane loro ngono, gawe soal sing pilihan sing liyane. Soalnya yang duwe hawa nafsu. Betul nggih? Nah itu kalau disuruh milih, kalau materinya ini sudah benar, yang dipilih itu apa? Bahagianya dulu. Meskipun aku loro, nek bahagia cepat waras, betul. Tapi nek ndak bahagia, sehat tapi ndak bahagia, suwe-suwe saged loro napa mboten? Loh Pak, ini masalah prinsip dasar dalam mindset Pak. Harus milih yang paling akar. Ngoniku kalau saya tanya Pak, milih yang anaknya nurut ya tapi belum bahagia, sama anak yang tidak nurut tapi jiwanya sudah bahagia. Nah itu rada angel milih nih. Rata-rata mak-mak itu tak tanya Pak, milih ini apa? Ya pilihan ketiga. Ya sing nurut Ustaz, ya bahagia. Lho ngono iku lho Pak. Ya repot memang itu. Padahal saya itu mau ngasih pengajaran, yang dipilih itu cita-citanya mana yang terbesar. Masalah anak nurut iso diproses. Meroses anak nurut itu bisa cepat kalau jiwanya susah apa jiwanya bahagia. Loh, jiwanya bahagia. Nggih Pak nggih. Wis engko dites meneh akhir napa niki sebelum penutupan ya. Kok mau kok gurung kompak engko didelok ending ya Pak. Kita mulai materinya dulu nggih Pak nggih. Nah, konsep bahagia itu yang pertama, nanti kita bisa lihat ya, di dalam surat Yunus ya ayat 62 dan 63. Ala auliya Allah wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Kekasih-kekasihnya Allah itu nggak pernah yang terhinggapi khauf, resah, cemas, khawatir. Dengan masa depan tuh nggak ada cemas khawatir. Umpama cemas itu sebentar. Tapi ketika dia tawakalnya udah terlatih, itu cemasnya cepat hilang, khawatirnya cepat hilang. Jadi kalau membaca hasbunallahu wa ni'mal wakil itu dengan hati yang lapang karena optimis. Enten apa mboten Pak? Orang tuh baca hasbunallahu wa ni'mal wakil tapi keweden. Enten apa mboten? Wis ngono iku gak mandi yang ngono iku akhire hasbunallahu wa ni'mal wakil. Karena yang dilihat sama Allah Subhanahu wa taala itu hatimu ya apa, baru tak delok dongamu. Nek hatimu bener, dongamu iso cepet mustajab. Betul apa betul, Pak? Makanya Quran mengatakan ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri wassalah. Gitu. Terus penutupnya kan innang waha ma'as sabirin. Gitu. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri wassalah innang waha ma'as sabirin. Allah barengi yang lagi doa apa yang sabar duluan? Sabar, yang hatinya lapang, plong, terkendali, nggak ada emosi negatif para jamaah sekalian. Terus dongo, puanter Pak, karu-karuan efeknya itu. Karena kalau hatinya itu bener Pak, dongone mek titik, iku mblayune larinya, efek pengaruhnya doa itu luar biasa. Makanya para jamaah sekalian, kalau orang itu bahagia, sa'adah, dengan masa depan itu nggak ada takut, nggak ada cemas, nggak ada khawatir. Anaknya gurung nikah, tenang, aku duwe Gusti Allah, mesti ada waktu terbaik kok. Mesti nanti akan disiapkan, nih gagal beberapa kali, aku berbaik sangkai, berarti mau disiapkan sing paling pas iki, paling cocok gitu. Kalau hatinya dijaga terus begitu Pak, kira-kira cepat dapat apa enggak? Cepat dapat. Ndelok anak wis gak ngenes meneh meskipun gurung oleh. Ndelok anake kok misalnya nyoba kok gagal, enggak ngenes, tahu
Gusti Allah iki berarti nek gak sido sekarang berarti mau dikasih yang lebih baik. Kalau hati itu terjaga, dikasih apa enggak Pak kita Pak? Dikasih. Ana inda doni abdi bi, aku tergantung persangkaan hambaku. Tapi rata-rata nek ketika sering gak sido iku ngenes, ngedon apa tetap optimis? Rata-rata menungso Pak, rata-rata mau ngenes, ngedon, mari ngenes ngedon kira-kira nek ndonga rada mandi apa rada gak mandi. Lah iku. Paham nggih Pak? Makanya bahagia itu pertama kali yang diupayakan ketika apalagi pahitnya masalah Pak. Itu karena ketika pahitnya masalah kok jiwanya bisa bahagia, itu namanya sedang menyiapkan jiwa untuk diberi sama Allah Subhanahu wa taala. Karena yang diberi itu siapa? La in syakartum. Betul nggih? Orang bersyukur itu wajahnya ruwet apa wajahnya sumeh? Sumeh. Orang bersyukur itu wajahnya berseri-seri apa meden-medeni? Oh, berseri-seri. Iya Pak ya? Loh, makanya kalau didefinisikan orang bahagia itu Pak ya, dengan masa depan nggak ada cemas, nggak ada takut khawatir, dengan sekarang nggak ada kejengkelan, nggak ada kecewaan. Umpama kecewa itu gak sampai luwe teko 3 dino. Ya, sadurunge 3 dino iku wis pes ilang gitu. Ya nggak ada kecewa, nggak ada jengkel. Dengan masa lalu nggak ada kesedihan. Nggak ada kesedihan yang terpendam. Saya tanya Pak, masih ada nggak di antara kaum muslimin yang menyimpan sedih terhadap masa lalu? Enten apa mboten? Ada. Ya, ditinggal bojone Pak, suamine yang memperlakukan dia itu seperti princess. ATM kosong langsung dikirimi, numpak mobil dibuka nose pintune. 10 tahun Pak punya suami model memprinseskan istri. Kira-kira ketika suaminya ndadak meninggal, ya Bapak, rada ngedon apa tetap gembira? Nggih Pak. Itu kisah nyata Pak. Terus mari ono nikah meneh Pak. Terus dapat suami yang kebalikannya, malah jadikan dia itu harus ngomong yang suami yang baru ini rodok childish, rodok kekanak-kanakan suami yang kedua itu. Kira-kira tambah ngenes apa tambah bahagia wonge? Pak. Oh tambah stres jadi nguri, ono komen tambah stres. Omane nang foto bojone iku ana tulisane, ya apa enak zamanku to. Kon. Ono foto ngono tambah ngedon alan. Itu. Betul nggih para jamaah sekalian? Itu berarti apa? Menyimpan sedih. Orang seperti ini nanti biasanya nggak produktif. Gitu. Makanya kalau dalam pelatihan itu biasanya mau jengkelmu kepada siapapun masa lalu lepas, kepada orang tuamu, kepada pasanganmu, kepada teman-teman lepas. Nek lepas plong, Allah iso ngasih rezeki kok. Karena yang dikasih rezeki oleh Allah itu orang yang banyak keluh kesah apa orang banyak bersyukur? Banyak bersyukur. Itu. Makanya orang bahagia itu dengan masa lalu nggak ada kesedihan, nggak ada kemarahan yang terpendam, dengan sekarang nggak ada kecewa dan jengkel, dengan yang akan datang nggak ada cemas, nggak ada khawatir. Ini definisi bahagia dalam surat Yunus ayat 62-63. Siapa yang bisa bahagia? Walladzina amanu wa kanu yattaqun. Terusannya Pak, ayat 63. Yang aulia itu yang bahagia Pak, walladzina amanu, menggunakan fi'il madhi Pak. Mereka itu sudah lama berimannya. Imannya itu kelas nenek-nenek dan kakek-kakek, bukan kelas anak-anak. Nek kelas kakek-kakek dan nenek-nenek, kalau kena pahitnya masalah, itu jamu napa racun? Jamu iki. Tapi nek imannya ge anyaran, kelas anak-anak, nek kena pahit-pahit, iku nganggep racun apa mboten? Mama iki obat pahit dikakno aku, mama jahat. Enten nggih model anak koyo ngono iku. Dikai pahit gak gelem. Betul nggih? Makanya orang yang happy-nya terus itu mereka Pak, imannya itu sudah kuat Pak, menyatu di dalam dirinya. Enggak tergoyah oleh situasi dan keadaan. Enak gak enak bagi dia sama, karena dua-duanya dari Allah, zat yang maha baik. Itu. Sampai endingnya kamu nggak terpengaruh lagi sama enak dan tidak enak. Kamu hanya fokus kepadaku, karena aku yang ngasih dua-duanya. Itu di dalam kitab Al-Hikam. Endingnya kenapa kok dalam dunia itu dikasih enak dan tidak enak? Itu pengen ngecek Pak, jiwa kita itu terpengaruh nggak sama enak dan tidak enak? Apa tetap fokus terus kepada Allah?
yang maha baik, yang maha kuasa, sehingga dia tidak terpengaruh terkena emosi negatif yang terlalu lama. Segera kembali gembira, segera kembali gembira. Ya, Rasulullah itu kan ngajarin, Pak. Ya, pagi-pagi Rasulullah itu tanya sama istrinya, ada makanan apa enggak gitu. Ketika Sayyidah Aisyah mengatakan enggak ada, Nabi ngomeli Sayyidah Aisyah atau Nabi berpindah amal soleh dari makan menjadi puasa? Mana, Pak? Oh, berpindah. Jadi berpindah sama amal soleh itu menjadi sesuatu yang gampang gitu. Ya, dia nggak terikat sama amal soleh tertentu, Pak. Memang harus pindah amal soleh yang lain ya nggak apa-apa, gitu. Nabi itu fleksibel dengan keadaan, gitu. Bukan harus itu. Nah, kalau kita jadi suami kan kadang-kadang gitu, Pak. Ya, ngomeli bojo. Isu-isu kerjanya apa ae, kok gurung masak. Masak kok gak iso, isu-isu padahal wis jam piro iki, jam 7 gak mateng-mateng. Terus marung sing wedok ngomong, blonjoi kurang, ya apa sampean? Loh. Makanya kan nanti jadinya nggak enak, betul Pak? Nah, itu fleksibel. Nah, makanya sedih dicoret, kecewa jengkel dicoret, cemas khawatir dicoret. Ini kalau bisa dicoret semuanya, Pak, menjalani hidup itu dengan plong, dengan lapang, ya, dengan keadaan bahagia. Nah, surat Yunus mengatakan syaratnya adalah siapa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, beriman wa kanu yattaqun, dan senantiasa bertakwa, menggunakan fi'il mudhari'. Nah, kita ini Ramadan itu targetnya apa, Pak? La'allakum tattaqun. Nek itu tercapai, seharusnya Idul Fitri ono THR, go ono THR tetap kok gak mantep ngene lho. Ketokane ono sing gak turun THR iki. Iya. Rada memang butuh upaya, Pak. Saya naik-naikkan ini, Pak. Memang menaikkan level itu butuh sabar, Pak. Nggih, saya ini kan ngasih materi kan insert, Pak, bertahap. Itu. Nggih, soalnya memang ini tahapan paling puncak, Pak. Kalau bisa materi ini tercapai, itu puncak takwanya dapat. Sehingga ketika dia itu bahagia terus, nanti saatnya kembali kepada Allah itu dalam keadaan yang tenang, damai, karena sudah nggak ada perkara yang dipersoalkan di dalam hidup, yang disebut dengan mutmainnah. Jadi jangan kalau baca Al-Quran, indikator bahagia itu ada 3. Ada mutmainnah, tenang, damai, stabil. Ada yang namanya wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Dan yang ketiga ada namanya hayatan thayyibatan. Itu An-Nahl ayat 97. Kehidupan yang bahagia, kehidupan yang baik. Dan di tafsirnya dijelaskan hayatan thayyibah itu apa? Orang yang punya karakter qanaah, orang yang tidak gampang marah-marah ketika ada sesuatu nggak sesuai harapan. Jadi bukan karena kedudukannya tinggi, bukan karena kekayaannya banyak, karena sehatnya langgeng, enggak, Pak. Enggak indikator fisik-fisik. Tapi yang ditampakkan oleh para mufassir itu adalah indikator jiwa. Bersyukur, qanaah. Tafsirnya itu bilang begitu, Pak. Nggak ada yang pakai indikator kayanya meningkat, jabatannya meningkat, nggak ada. Prestasinya di dalam dunia banyak, nggak ada begitu. Tetapi apa? Jiwanya itu penuh dengan yang positif. Sekarang saya tanya, Pak, qanaah sama keluh kesah, mana yang positif? Qanaah. Bersyukur sama merasa kurang terus, mana yang positif? Bersyukur. Nggih. Husnudon sama suudon, mana yang positif? Nah, itu kan kita cek, Pak, nanti. Kira-kira di dalam jiwa kita ini banyak yang positif apa enggak? Kalau banyak yang positif, itu nanti akan mendorong orang itu nanti akan kuat energinya, Pak, dalam menjalani hidup. Tapi kalau sudah mulai berkurang, syukurnya kurang, keluh kesahnya nambah, qanaahnya kurang, ya, kemudian merasa tidak puas, kurang, itu ada, itu potensi, berarti ada problem. Nah, sekarang kita bahas para jamaah sekalian rumusnya supaya bahagia. Jadi orang bahagia itu syarat pertama sebagaimana ayat di atas, imannya itu sempurna. Iman yang sempurna itu, Pak, tandanya apa? Kalau sudah ngadep Gusti Allah, Pak, mantep jejeg, orang noleh nandi-nandi. Misalnya miskin, tapi sing didelok Gusti Allah,
Itu kira-kira Pak, fokusnya apa? Ya Allah, alhamdulillah hisapnya gak suwe-suwe. Apa sing ate dihitung hisapnya miskin ini. Makanya so cepat masuk surga, ahli ibadah, miskin bareng. Nggih Pak. Itu dalam hati sampai jedahnya dengan orang kaya 500 tahun Pak. Jadi sing miskin iku wis adus, wis apa ngono seneng-seneng nang surga. Sing sugih sik dipriksa Pak. Akeh priksane. Itu. Kecuali wong sugih sing bandani wong miskin, kecuali iku iso digeret Pak. Itu karena orang miskin kan bisa memberikan syafaat kalau dia itu orang soleh. Betul nggak Pak? Nah, artinya apa para jamaah sekalian? Bahwa kalau orang itu bahagia, itu indikatornya apa? Imannya sempurna. Imannya sempurna itu apa? Qalu rabbuna Allahu tsumastaqamu. Gusti Allah terus, enak gak enak ya Gusti Allah. Dia melihat Allah itu maha baik, Allah itu maha sempurna, maka nggak ada perasaan yang grundel dengan keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang muncul apa Pak? Tatanazzalu alaihimul malaika. Malaikat-malaikat itu akan turun kalau Gusti Allahnya yang istiqomah. Tapi kalau sudah mulai ragu, mulai bimbang, kira-kira malaikatnya jadi turun apa pergi Pak? Apa bener ya Gusti Allah iki ngekeki enggak ya? Kok gurung ya? Kok lama ya? Kok suwe ya? Kira-kira Pak, kalau itu muncul Pak, kira-kira malaikatnya jadi turun apa enggak? Enggak jadi Pak. Tapi nih Gusti Allah tetap dijaga dalam keadaan pahitnya masalah Pak. Lama-lama menghadapi pahitnya masalah lebih kuat apa enggak? Lebih kuat, karena jiwanya itu dikuatkan oleh malaikatnya Allah. Karena nggak ada suudon, nggak ada protes, nggak ada kemerungsung. Itu faedahnya orang itu kalau imannya sempurna. Malaikat pun bisa membantu pada kejiwaan, luwih kuat, luwih tangguh, lebih sabar dalam menjalani masalah. Ini pertama. Kalau mau bukti para jamaah sekalian, kita lihat nih contoh-contohnya. Surat Asy-Syu'ara ayat 61. Ketika Nabi Musa sama pengikutnya itu dikejar oleh Fir'aun dan tentaranya, muridnya Nabi Musa ini imannya kan belum sempurna Pak. Maka yang dikatakan adalah ya, inna lamudrakun, sesungguhnya kami pasti tersusul, pasti ketangkap. Berarti ini terpengaruh keadaan apa terpengaruh keyakinan kepada Allah? Terpengaruh pada keadaan. Orang kalau imannya lemah Pak, imannya kurang, rata-rata itu keadaan dulu yang dijadikan argumentasi. Tapi kalau orang itu imannya kuat, yang dijadikan dasar adalah apa? Allah dulu. Meskipun dokter mengatakan umurnya tinggal seminggu, dokter kan bukan yang menghidupkan dan mematikan. Betul Pak? Yang menghidupkan dan mematikan itu haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berarti imannya sempurna, nggak terpengaruh langsung. Memang dokter pakar, memang dalam bidang sains dia bidangnya, tapi dia masih ingat tetap ada harapan karena Allah yang pemutusnya. Ada nggak yang diputus dokter seminggu tapi ternyata umurnya 5 tahun 6 tahun, ada apa enggak Pak? Ada. Itu. Nah itu kan nanti dilihat donnya Pak kepada Allah. Meskipun dokter ngomong cedek umurku, tapi nih Gusti Allah kerso panjang umur, yo iso. Berarti ini husnudon apa suudon? Husnudon. Ana inda doni abdibi. Aku tergantung persangkaan hambaku. Nah ini kalau murid-muridnya Nabi Musa imannya lemah. Tapi beda dengan ayat berikutnya Pak. Nabi Musa mengatakan apa? Inna ma'iya Rabbi sayahdin. Sesungguhnya Rabbi, Tuhanku yang mengatur aku. Menggunakan kata Rob Pak. Kalau menggunakan kata Rob itu mengatur, mengurus, mengendalikan, memutuskan. Bukan hanya menciptakan. Kalau kholikun menciptakan, tapi kalau Rabbun itu mengatur, mengurus, mengendalikan, lalu memutuskan. Nah ini menggunakan kata Rabbi. Berarti Nabi Musa ini sadar penuh apa enggak Pak? Allah itu mengatur semuanya di bawah kendalinya. Sadar penuh. Makanya yakin betul menggunakan taukid pertama inna, itu kalimat taukid. Yang kedua taukid kedua menggunakan ma'iyah yang didahulukan.
Susunan bahasa Arab itu seharusnya robi ma'i, ma'inya ditaruh di belakang. Tapi yang ditaruh di belakang kok muqaddam, kok didahulukan, itu menunjukkan apa? Keyakinan, taukid. Ada 2 kali taukid penegasan dalam ayat ini. Berarti posisinya Nabi Musa ini yakinnya penuh apa betul? Penuh. Sekarang jenengan kalau baca ayat berikutnya, yang dilakukan oleh Nabi Musa ketika diperintahkan oleh Allah tetap ikhtiar napa mboten sekalipun yakin? Tetap ikhtiar. Ikhtiarnya kan bawa tongkat, Pak. Disuruh apa sama Allah? Pukulkan. Ojo mbok delok tongkate. Tongkate ku nek menurut kaidah rasional, tongkat model apa kok pukul-pukul ngene. Nek tongkat tak pukulno banyu ya pyuk ngono tok. Betul, Pak? Tapi kalau ini dipukulkan, hatinya yakin kepada Allah, jadinya piuk apa biar, Pak? Oh, biar ya. Kayak ndelok film ya, Pak, dengan biar langsung ya. Maksudnya terbelah, nggih, lautan sampai terbelah. Itu yang keren itu ikhtiarnya apa yakinnya? Yakinnya. Makanya orang itu kalau yakin itu kan optimis, lapang dada. Maca bismillah ya beda, Pak. Bismillah wong yakin lapang dada sama bismillah orang keder beda apa betul? Beda. Makanya di dalam agama itu yang dibangun itu sekedar amal jasad apa amal jiwa? Amal jiwa, Pak. Misalnya sholat, sekedar sholat apa sampai khusyuk? Sampai khusyuk. Karena kalau sekedar sholat pengaruhnya di fisik. Tapi kalau khusyuk pengaruhnya pada kejiwaan. Yang kejiwaan nanti pengaruhnya kepada perilaku. Betul, Pak? Nah, Masya Allah para jamaah sekalian. Berarti di sini ada yakin apa mboten nih? Yakin. Yakinnya penuh apa mboten? Pol apa mboten? Nah, saya sebutkan ayatnya, Pak. Ini, Pak. Yang lain, Pak. Nggih. Ibunya Nabi Musa alaihissalam waktu melemparkan ke sungai, awalnya itu ada takut dan khawatir apa enggak? Ada nggih? Iki nuruti perintah Gusti Allah, disuruh melemparkan ke sungai, tapi jiwanya masih takut dan khawatir. Ini berarti memenuhi kriteria untuk ditolong Allah apa enggak? Memenuhi kriteria apa enggak, Pak? Nuruti perintah Allah tapi rodok ndredeg, rodok cemas, khawatir. Itu kira-kira memenuhi kriteria ditolong Allah apa mboten? Mboten. Karena yang ditolong kan yang yakin, enggak ada ragu, enggak ada bimbang, enggak ada keder. Nah, makanya Allah ngobati. Allah bilang lagi kan, wala takhofi wala tahzani, kan begitu nggih? Jangan takut, jangan khawatir, masa depan anakmu iku tak atur nggo, tenang, aku sing duwe donya. Raja Firaun iku duwe bojo, tapi dia masuk kategori suami yang takut istri, tenang. Ono cara ngatur iku, meneng-meneng dek kelekep. Wong itu nanti istrinya Firaun itu mengatakan qurrata ainin li walak. Aku pokoknya seneng bayiku, bayi Musa. Kon barang, cok macam-macam. Ngono langsung kelekep meneng. Soalnya apa? Firaun itu lama nggak punya anak dengan istrinya yang ini. Rodok gak pati opo ngono, Pak, gitu. Kan rodok gak pede, Pak. Wis pokoknya aku seneng iki, kon barang kudu seneng. Loh, Pak, wedi. Ketika wedi, akhirnya melanggar aturannya sendiri apa enggak? Oh, melanggar. Padahal setiap bayi laki-laki yang lahir tahun itu diapakan? Aturannya dibunuh. Tapi ternyata kalah sama yang istrinya. Betul, Pak? Loh, berarti Allah Maha mengatur, mengurus apa betul? Betul nggih? Jenengan kalau sering dengar cerita-cerita seperti ini, kalau menghadapi kepahitan hidup, kira-kira ada optimisme enggak, Pak? Ada kelapangan enggak? Dunia itu disetting dinamis karo Gusti Allah. Gak sedih itu sedih terus. Mari sedih itu mesti ono gembira. Mari sempit itu mesti ono lapang. Mari sulit itu mesti ono mudah. Itu hukum dunia apa betul, Mbak? Hukum dunia. Bolak-balik Allah itu mengatakan baik lewat Quran maupun lewat hadis. Betul gak, Pak? Masya Allah para jamaah sekalian. Berarti kita ini sebenarnya dalam hidup ini dilatih menjadi orang bahagia apa orang susah sih, Pak? Bahagia. Dan dengan bahagia itu musibah kita cepat selesai apa lama selesai? Cepat selesai. Nanti saya tunjukkan, Pak, ayat-ayatnya bahwa dengan bahagia itu cepat selesai.
Sing wong gak cepet selesai masalahnya itu sing ngenes, sing ngedon, sing keluh kesah, suwe. Kadang-kadang cepet mati barang kok kadang-kadang. Kadang-kadang Pak, kadang-kadang aku gak medeni. Kadang-kadang kok aku bukan pasti kok. Sekarang saya tanya, mana yang bahagia? Orang yang yakin atau yang bimbang, ragu-ragu? Yakin. Berarti lulus sih. Orang yang husnudon apa suudon? Husnudon. Orang yang optimis dengan tawakal atau pesimis, nyerahan? Optimis. Orang yang optimis tawakal atau yang cemas dan khawatir? Ya, tawakal nggih, yang optimis nggih. Nah, para jamaah sekalian, orang kalau yakinnya penuh kepada Allah, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha pintar mengurus kehidupan ini. Nek awakmu nyambung kepada Allah, nggih, ini Pak balasannya, pertolongan Allah berbanding lurus dengan keyakinan hamba. Inna, sesungguhnya, pakai taukid pertama Pak. La itu juga taukid kedua. Berarti sungguh-sungguh kami akan menolong utusan kami, waladina amanu, dan orang-orang yang yakin kepada Allah. Allah saja, Allah lagi, Allah terus. Hidupnya itu mantep Pak dengan kalimat Allah, karena Allah itu punya sifat 99. Aku nek sedih, Allah bisa ngembirakan aku. Betul nggih? Karena Allah itu menyebutkan di dalam Al-Quran, dialah wa huwa abeka, yang membuat kamu menangis, dan dialah yang membuat kamu ketawa. Loh, Qurannya lo sampai ngasih tahu, aku gak gaekno awak nangis tok lo ya. Aku bisa membuat kamu itu apa? Gembira. Betul nggih? Nah, para jamaah sekalian, ana inda doni abdibi, aku tergantung keyakinan hamba itu kepadaku. Ya, indonna khairat, nik nyangka baik, meskipun keadaannya masih darurat, keadaannya masih kritis, tapi kok nyangka baik terus selama perjalanan, tak atur baik sesuai persangkaanmu. Jenengan nyetir Pak mobil, yang terlihat di depan, 20 meter tuh macet, kan jenengan nggak tahu pertengahan, nggak tahu akhirnya kan Pak. Ada nggak kasus-kasus orang yang berbaik sangka, ketokan yang kok 100 meter no polisi ngatur itu marino terbuka semua. Kira-kira kalau kita membangun husnudon begitu, bisa nggak terurai Pak nanti ke depan? Bisa, karena kita nggak tahu pertengahannya, kita nggak tahu akhirnya. Itu namanya apa? Membangun berbaik sangka. Yakinnya nggak pernah berubah walaupun situasi dan keadaan belum berubah. Yang kita ubah dulu itu keadaannya atau diri kita dulu? Kalau kita ingin berubah Pak, keadaan sekitar, yang kita ubah dulu itu keadaannya atau diri kita dulu? Diri kita. Jadi kan kalau mau baca ayatnya, surat Ar-Ra'd, surat nomor 13 ayat yang ke-11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Keadaan suatu kaum itu menggunakan kata kaum Mbak, lebih dari satu. Sekitarmu itu loh, kata akan tak ubah, bojomu kata ubah, anak-anakmu kata ubah, tonggo-tonggomu, karyawanmu kata ubah. Nek awakmu gak ngubah apa yang ada pada dirimu. Ngapunten Pak, ada nggak Pak orang tua itu yang takut anaknya itu bergaul dengan circle teman-temannya yang nakal? Ada nggak orang tua begitu? Banyak Pak ya, banyak. Ketika melihat keadaan begitu, rata-rata doa yang dia lantunkan kepada Allah, doa untuk anak atau untuk teman-teman anaknya, rata-rata roto-roto untuk anak itu. Padahal ulama itu ngasih saran, awakmu iku nek ndonga harus jamaah, ojo anakmu tok, tapi sak circle anak-anakmu iku dongakno misan. Dan doa yang tidak diberitahukan itu mustajab. Loh Pak. Berarti ulama niku mikirnya luas napa sempit Pak? Luas banget Pak. Jadi sing didongakno gak anakmu tok, sak circle iku lho dongakno meskipun gak anakmu. Ngapunten Pak, kita dalam suratul Fatihah itu doa untuk pribadi atau untuk jamaah? Ihdini apa ihdina Pak? Loh, kita diajari berjamaah. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jangan-jangan diijabahnya doa kita Pak gara-gara ada kaum muslimin yang di situ waliullah yang kita doakan juga. Lalu kita juga dapat barokahnya. Betul? Makanya doa Pak, kalau nggak hanya fokus sendiri Pak, roto-roto cepat terijabah.
Ya Allah, Allahumma firli walil muslimin wal muslimat. Kadang-kadang Gusti Allah gak ndelok kene, Pak. Ndelok dapuranmu ate tak sepuro ya apa model kaya awakmu iku. Tapi kon ana muslimin muslimat ya akhirnya kena barokah muslimin muslimat. Betul, Pak? Loh. Nggih. Berarti kalau di sini yang didoain bukan hanya pribadi, Pak ya. Sak jamaah Rodotul Jannah didoakan, Pak nggih. Ana kadang-kadang ono Pak di Rodotul Jannah sing wali wa, cuma gak ngetoki ngono. Gak ketara ngono, Pak. Gak ketara modele. Nggih, Pak nggih. Berarti kalau kita ngelatih cara berpikir begitu, kita bisa lebih tawaduk nggak kalau ngelatihnya begitu? Lebih mudah tawaduk, Pak, rendah hati. Meskipun tahajudnya wis suwe, puasa sunai wis suwe, tapi ada orang-orang yang bisa jadi diangkat derajatnya bukan karena ibadah ritualnya, tapi karena akhlaknya yang mulia, ngurus orang tuanya, yang pol-polan, yang itu nggak terkenal di mana-mana. Betul nggih? Kira-kira kalau cara memahaminya begitu lebih lapang nggak, Pak, kita menjalani hidup? Lebih lapang, kita nggak ada suudon sama orang, Pak, nggak ada langsung meneliti jeleknya orang, nyari-nyari keburukan orang, nggak ada. Betul nggih? Nah, yang kedua, mek loro tok Pak rumusnya gak suwe kok. Ya iki soalnya Ramadan terakhir, biasa ya pengen lapo ngono ya terakhir, makanya ya gak suwe-suwe. Tadi kan amanu, Pak, iman. Nih pengen bahagia itu diperhatikan sempurna apa enggak imannya. Tandanya apa? Yakinnya enggak turun, enggak jadi ragu, enggak ada bimbang, enggak jadi suudon, enggak jadi protes-protesan. Protes kan bentuk keluh kesah, Pak ya. Kalau itu ada, Pak, segera istighfar, Pak. Ya Allah, kok keluh kesah kula sepurone nggih, astagfirullah. Lho kok ragu nggih sama pengaturan jenengan. Astagfirullah, segera istighfar, Pak, supaya nanti dikasih bahagia sama Allah. Karena yang ditagih oleh Allah, imanmu optimalkan, nanti tak kasih yang namanya bahagia. Nggih. Bahagia niku sing ngurus Gusti Allah, Pak, karena muqallibal qulub, sing bolak-balik ati. Yang ditagih itu ikhtiarmu untuk iman sempurna ya apa? Gak protesan, gak keluh kesahan, gak suudonan nang aku, sama takdir-takdirku wis percaya lah, aku sing ngatur. Meskipun kadang-kadang tak atur saiki udan. Pas Ramadan kan sing dodolan gorengan lho, Pak. Udan ngono terus mikir, lho gak payu iki, gak payu. Padahal wingi 6 dina wis payu bolak-balik awakmu, cok protes-protes ae. 6 dina dikai enak laku, uangnya banyak lali karo Gusti Allah. Disetting udan pisan muring. Nggih, Pak nggih. Nah, ini Pak, dalil kalau orang bertakwa itu bahagia. Konsepnya siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu mengalami pahit itu lama apa sebentar? Lama. Tapi beliau itu tidak keluar jeleknya, Pak, selama perjalanan hidup. Ketika dia diganggu sama saudara-saudaranya, kalau jenengan baca ayat-ayat terakhir surat Yusuf, yang disampaikan adalah itu karena saudara saya dikendalikan setan. Itu jiwanya lemah dikendalikan setan. Berarti sing disalahno iku dulure apa setane? Nek sing disalahno setane terjadi tetep ukhuwah silaturahmi apa petal? Ukhuwah silaturahim. Tapi nek sing diomongno iku dulurku emang nakal-nakal, dulurku emang elek-elek. Kira-kira kalau itu muncul terus kedengaran saudaranya, kira-kira saudaranya komen apa enggak? Komen. Karo dapuranmu kok aku gak bales elek ya kok enak. Ngono Pak komene. Nggih, betul nggih Pak nggih. Tapi Nabi Yusuf itu enggak. Nabi Yusuf itu yang disalahkan itu adalah setan. Ya, makanya konsepnya Nabi Yusuf itu apa? Innahu mayyattaqi. Barang siapa yang yattaqi, ini fi'il mudhari' Pak, senantiasa bertakwa selama menjalani masalah. Ya, wa yasbir, dan dia terkendali emosi, nggak ada kecewa, nggak ada sedih, nggak ada ngenes, terkendali emosi Pak. Wa yasbir fa innang waha la yudiu ajrul muhsinin. Allah itu tidak pernah menyia-nyiakan balasan bagi orang yang muhsinin. Muksinin itu dijelekin orang, diganggu orang, itu nggak keluar buruknya, tetap keluar baiknya. Minimal dia itu menang, minimal dia itu mengendalikan dirinya, mendamaikan dirinya, supaya nggak frustasi, supaya nggak jengkel yang nggak karu-karuan. Nabi Yusuf melakukan itu, Pak. Iya.
Jangan baca surat Yusuf itu gak pernah ngoreksi sing wedok yang apa? Yang goda-goda itu loh Pak. Itu loh, nggak ada kalimat. Memang perempuan nakal, perempuan, nggak ada kalimat-kalimat gitu yang dimunculkan Nabi Yusuf. Pokoknya ngurusi dewe, ngurusi awake dewe, ngadep nang Gusti Allah. Betul Pak? Nah, sekarang kita lihat prakteknya Pak. Ya, ini dasar utamanya nggih. Nah, sekarang pernah dengar nggih tentara Talut sama Jalut? Tentara Talut ketika berhadapan dengan tentara Jalut, ya, yang muncul itu sabarnya apa takutnya? Yang munculnya Pak, Talut ini sabarnya apa takutnya? Tentara Talut ini yang muncul sabarnya Pak. Ya, yang muncul itu yakinnya apa ragu-ragu? Yakin, karena kalimatnya itu waladina yadununa annahum mulaqu rabbihim. Orang-orang pasukan Talut yang yakin iki pasti potensi ini mati. 10.000 ngadepi ratusan. Aku iki mek ratusan, ngadepi puluhan ewu, yakin wis. Berarti pasukan berani mati napa mboten? Berani mati. Terus yang kedua, gak lari dari peperangan, Pak. Tetap sabar, wis padha pasukan berani mati, wis mati bareng. Wis wayahe iki. Tapi endingnya menang apa kalah? Menang. 300-an Pak menghadapi puluhan ribu, tapi menang, ditolong sama Allah. Kenapa? Karena melaksanakan ketakwaan. Di antara takwa yang paling besar pengaruhnya yaitu sabar. Terkendalinya emosi, nggak gentar, nggak takut, terkendali emosi supaya tidak lari dari peperangan, bertahan, sabarnya itu kuat. Ya, dengan kalau baca surat Ali Imran, ya itu kan kalimatnya kan sabar dan takwa Pak ya. Ya ayyuhalladzina amanus biru wasobiru warobitu wattaqum wa la'alakum ya tuflihun, kan begitu nggih. Loh, sabar itu sukses. Betul apa mboten niki Pak? Betul nggih Pak? Sabar. Sabar itu bagian dari ketakwaan, makanya sering disebut. Jadi kalau Quran itu menyebut takwa itu kan nama umum dari kebaikan. Kok digandengkan ada satu nama seperti sabar bolak-balik disebut, itu menunjukkan berarti sabar itu karakter paling penting dalam menjalani hidup. Seperti watawasobil haq, watawasobis sober. Saking pentingnya Pak, yang harus tetap mengingatkan, tenang, kendalikan emosi, lapang se, baru dzikir. Itu kan latihan sabar, betul nggih? Orang yang latihan begitu Pak, kendali emosi, mau kecewa dibawa tenang, mau marah-marah dibawa tenang, mau sedih dibawa tenang lagi. Itu kalau latihannya sampai 10.000 jam pengulangannya Pak. Nah, ini kan ukuran orang pakar itu kan kalau pengulangannya 10.000 jam Pak penelitiannya. Dibuat jengkel tetap tahan, jengkelnya itu 10.000 jam. Terus dia itu bisa mengendalikan diri terus. Kira-kira akhirnya menjadi habit napa mboten? Akhirnya menjadi otomatis napa mboten nanti? Menjadi ringan napa mboten? Ringan, karena hadis Nabi mengatakan tasobbaru, berlatihlah sabar, sabbarallahu, maka Allah akan memberikan sabar kepadamu. Berarti untuk bisa dikasih sabar butuh latihan apa mboten? Nah, latihan untuk menuju bahagia itu sekali apa berkali-kali? Nah, berkali-kali itu Allah terus-menerus ngasih latihan kepada kita apa enggak? Melalui masalah Pak. Masalah-masalah yang kita temui itu medianya Allah mentraining kita, melatih kita sampai nanti endingnya menjadi mutmainnah. Dan ketika wafat silakan, mau masuk pintu surga manapun silakan. Kalau sudah berhasil menjadi mutmainnah, damai bahagia. Moga-moga Allah panjenengan semua dikasih mutmainnah. Amin ya rabbal alamin. Nggih, dikit Pak nggih. Bersyukur masuk bagian takwa apa mboten? Takwa. La in sakartum la azidannakum. Betul nggih? Sekarang saya tanya, orang yang bersyukur sama orang yang banyak keluh kesah, siapa yang bahagia? Bersyukur. Ya, orang mendengarkan kalimat syukur dengan kalimat keluh kesah, mana yang enak? Bersyukur. Betul nggih? Nah, contoh lagi, orang yang qanaah sama orang yang kemerungsung, mana yang bahagia? Qanaah.
Berarti wis lulus ketokane ini poso ya. Maksudnya secara jawaban kok nih mari Idul Fitri prakteknya ya apa kan saya nggak tahu Pak. Tapi kan alhamdulillah secara ilmu iku wis kecekel ngono lho. Nek ilmune wis kecekel, engko nek rodok lali balik nang ilmune meneh ngono Pak maksudnya. Tenang ya. Kok jatuh meneh yo gak apa-apa Pak. Oh, manusia itu tempatnya jatuh kok. Asal ojo suwe-suwe jatuhnya. Nggih Pak nggih. Itu supaya tetap bahagia. Pak Wono saiki bahagia. Udah dapat ilmu bahagia kelihatannya beliau ini. Nggih. Nah, mana yang bahagia? Orang yang taat apa yang bangkang? Pasukan Talut itu taat perintah Allah atau bangkang? Taat, disuruh mek ghurfatam biyadi Pak. Mek sak cawukan ngombe yo, sak cawukan tok. Padahal perang itu butuh logistik. Tapi nurut perintah Gusti Allah. Innang woha lama al muttaqin. Allah menolong orang yang taat. Betul nggih? Yang kedua, pasukan Talut itu sabar napa mboten? Sabar. Innang woha ma'as sabirin. Meskipun jumlah titik nek ditolong Gusti Allah kuat, jumlahnya banyak nek gak ditolong Gusti Allah lemah. Betul? Kuat menang, lemah kalah. Betul Pak? Ini logika iman para jamaah sekalian. Orang yang sabar apa orang mudah menyerah yang bahagia? Yang sabar. Orang yang syukur apa orang yang kufur atau orang yang keluh kesah yang bahagia? Syukur. Orang yang ridho menerima apapun takdir atau yang kecewa, jengkel, frustasi? Ridho. Orang yang qanaah atau yang serakah, kemerungsung? Qanaah. Alhamdulillah. Wajahnya ketokane wis mulai bahagia. Udah mulai bahagia jawab meskipun baru jawab itu. Soalnya kok wis aku meneh dadi sing qanaah, dadi sing syukur. Iso luwe awet enom Mbak jenengan Mbak. Nggih. Nah, sekarang masalah banyak, berat, ruwet dan darurat. Butuh jiwa yang bahagia apa jiwa yang susah? Saya itu diprotes jamaah, Ustadz bojoku digondol uang, anakku gak iso bayar SPP, sitoi anakku loro-loroan, sampean kongkon bahagia itu ya apa Ustadz? Aku pernah Pak dapat pertanyaan begitu di forum. Loh. Saya tapi jawabnya gampang, pakai pertanyaan. Orang itu kalau banyak masalah, terus berat, ya terus ruwet, kira-kira yang cepat menyelesaikan masalah, yang jiwanya bahagia apa jiwanya yang susah? Jiwa bahagia. Maksudnya apa? Tahapan yang harus dibangun terlebih dahulu supaya masalah yang banyak itu nanti selesai semua. Itu fokus ke masalahnya semua atau fokus ke jiwanya dulu? Loh ini loh Pak, yang teorinya itu nggak paham. Dia itu nggak memperhatikan jiwanya yang bahagia, tapi kedistrak sama masalah yang berat tadi itu. Akhirnya apa Pak? Masalah banyak tapi jiwanya belum bahagia. Nyelesaikan, kira-kira tambah ruwet apa betul? Ruwet. Nah cuma para jamaah sekalian, ngelatih jiwa bahagia itu saat ada masalah apa sebelum ada masalah? Sebelum. Makanya latihan bahagia itu sebelum ada masalah wis bahagia terus. Delok uang kok ngono wis tetep bahagia, anake ngono tetep bahagia. Betul Pak nggih? Nah, itu jawaban saya Pak kepada jamaah. Ngono Ustaz ya ora jawabane kok. Kayak materi ketemu kok jawabannya. Itu namanya tahapan. Iya engko anakmu iso bayar SPP, bojomu ya iso diganti sing luwih baik, lebih baik dari suami yang sekarang atau dhek iku balik mulai karena dia tobat. Sampean soal jiwa bahagia terus donga sampean diijabah. Betul nggih? Nah, ini terakhir Pak nggih. Mau selesai kok cuma pertanyaan aja. Bahagia itu perkara pilihan apa takdir? Bahagia itu pilihan apa takdir? Pilihan Pak. Milih amal soleh, sampean ku nek milih syukur bahagia meskipun ada musibah Pak, tapi sampean saya gembira. Alhamdulillah saya urip loro Pak, tapi dhek iku gembira Pak, saya urip ono harapan sembuh iki. Betul nggih? Kuwere Pak, kuwere terus mari ngono loro. Berarti yang diingat-ingat apa? Urip. Wis loro, kere, tapi kan saya urip. Betul? Nek saya urip bahagia, sing sakit punya potensi sembuh apa betul? Sing kere tapi sudah menyiapkan jiwa bahagia, jiwanya orang kaya kan jiwa bahagia Pak ya. Sadurunge sugih dia itu menyiapkan wadahnya sih. Berarti iki pantes sugih apa enggak nih?
Pantes karena kamu sudah menyiapkan jiwanya. Ini udah dipahami Pak sama orang-orang barat di psikologi modern. Kon sadurunge oleh kekayaan soge MM-an iku jiwamu lho siapno sik. Iku jadi kuat derajat awakmu iku. Sudah nyiapkan jiwa yang siap ketika nanti dikasih amanah yang besar, sehingga nanti kalau jadi produktif amal soleh. Jadi nek ngekei wong yo gak koden kan gitu Pak nggih. Wis ngono ae terakhir ngono ae kok terakhir ya. Ya satu lagi. Terakhir kok gak enak penutupane ngono. Wis seru-seru kok. Mari gini terakhir insyaallah nggih, paling terakhir niki nggih. Jadi ternyata Pak, kalau pengen bahagia, jenengan harus memastikan seluruh harian itu amal soleh apa amal salah? Amal soleh. Nih amal soleh jenengan tuh dominan dan banyak, insya Allah akan relatif lebih bahagia. Tetapi amal soleh yang mempercepat bahagia itu amal hati Pak. Bukan amal memperbanyak baca Quran tok tapi hati ini kemerungsung, banyak sholat tahajud tapi murang-muringan, itu gak iso bahagia Pak. Itu. Jadi yang dioptimalkan itu amal hatinya, amal jiwanya, karena bahagia itu di jiwa, bukan di jasad. Ada nggak orang tuh ketawa-tawa tapi jiwanya nggak bahagia? Ada nggak Pak? Ada banyak. Makanya di dalam Islam tuh bahagia dari hati. Bahagia itu dari hati yang kau pilih. Ketika dapat ndak enak kok bisa alhamdulillah ala kulli hal. Soalnya tadi saya urip meskipun loro, meskipun kiri, saya urip alhamdulillah, berarti so ikhtiar nih urip ini. Masih ada harapan. Karena dunia itu masih berubah. Sing sakit bisa sehat, sing kere bisa menjadi kaya. Karena sakit sama kere itu takdir mu'alak, takdir yang masih punya potensi berubah. Beda sama takdir laki-laki ya kayak so tadi perempuan Pak. Perempuan yang nggak bisa jadi laki-laki. Gitu Pak nggih. Wis ketokane wajah wis mulai bahagia gitu nggih. Berarti siap iki Idul Fitri iki ya. Betul-betul Idul Fitri lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Gitu aja para jamaah sekalian. Oh, ada pertanyaan. Oke, monggo. Silakan. Gak apa-apa Pak, terakhir Pak. Udah suwe nggih. Mboten napa-napa nggih. Waalaikumsalam. Nggih. Kemudian ketika dikabulkannya Allah itu tidak seperti yang kita. Maksudnya kalau kita bersabar mengendalikan ibunya Nabi Musa, ketika dia punya masalah, doa yang dikabulkan namanya adalah perintah dari Allah. Jadi tadi, tapi kan kita tahu kan kalau perintah Allah. Nah masalahnya kita tahu nggak berhubungan dengan Allah. Dan itu bagaimana bahwa doa kita dikabulkan sesuai dengan kita. Itu adalah itu memang baik seperti tadi ibunya itu sadar bahwa itu adalah pilihan yang baik meskipun dia tahu. Kisah tidak sesuai misalnya kalau Maryam itu ketika mau melahirkan susah, dia berdoa pengen dapat makan seperti yang ini mati suruh saja menggoyahkan pohon kurma. Kadang-kadang kita tahu anaknya itu iya. Iya, nah ini pertanyaan ini rada wangel tapi aku ora jawabane Pak wisan. Itu wis seru Pak, insyaallah jawabane. Itu nanti di tafsir karya Imam Baghawi ya, ketika menjelaskan tentang apa namanya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Itu di dalam tafsirnya beliau Imam Al-Baghawi itu sampai mengatakan begini, ta'jilud du'a, disegerakannya doa itu dikabulkan, bukan indikator bahwa dia itu orang yang disayangi atau dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Itu. Makanya yang dimaksud dengan dikabulkan sesuai dengan waktu yang dikehendaki Allah, bukan waktu yang kamu kehendaki. Gitu. Dan Allah itu kalau ngabulkan doa dengan waktu yang dikehendaki, itu tandanya Allah itu paling tahu bahwa kapan doa itu tak kabulkan sesuai keadaan jiwamu yang siap, yang butuh, bukan keadaan jiwamu yang itu yang enggak siap. Tapi kok nek mekso-mekso terus, ya Allah, jika THR itu belum ada, adakanlah. Jika THR itu masih jauh, dekatkanlah. Ono sing ngono, Pak. Nang TikTok lho, Pak, rego mekso-mekso donga iki. Aku maca ya Allah, iki apa nih Gusti Allah, ya kok juragan ae ndek iku.
Gitu. Aku pernah dengar TikTok model ngono iku THR ngono iku. Nggih Pak nggih, otok meksa. Padahal apa? Kita ini posisinya hamba. Dikasih sekarang atau kemudian besok atau yang akan datang. Fleksibel lah agar sering bahagia. Orang yang fleksibel siap diganti sama Allah doanya, diganti dalam bentuk yang lain. Doamu gak tak kabulkan, tapi kon jane kecelakaan saya gak sido kecelakaan, doamu tak pakai untuk mengalihkan dari musibah. Berarti lebih pengen doanya dikabulkan apa terhindar musibah? Kita mesti akan milih terhindar dari musibah, dan Allah itu wis ngerti sing terbaik buat kamu. Kalau kita tahu Pak konsep ini Pak, berarti doa itu urusannya kita itu menghamba apa terkabulnya hajat. Urusan pertama menghamba Pak. Makanya ad-doa mukhul ibadah. Doa itu intinya ibadah, menunjukkan penghambaan, perendahan. Nek lemah, terbatas, kurang, jenengan yang mampu ya Allah. Perkara dikabulkan kapan ya Allah, jenengan tahu. Bahwa kalau tidak sekarang diganti yang lain atau ditunda, insya Allah yang terbaik buat saya. Kira-kira Pak kalau mindsetnya begini, doanya itu terus apa enggak? Terus. Rasulullah itu ketika doa Pak, supaya kiblat yang ada di Masjidil Aqsa itu diubah menjadi di Masjidil Haram, itu nunggu doa dikabulkan itu 3 tahun. Tapi beliau itu nabi, terus orang pilihan Allah. Nah kita ini nabi apa bukan? Yakin dengan pilihan Allah, kekasihnya Allah? Belum loh. Nah sudah, mau nabi ya 3 tahun loh. Mungkin ini gak nabi, gak pilihan Allah ya gak jelas. Ngono gaya-gaya maksa-maksa. Ya ngukur derajat lah, statusmu kaya apa, ngono lho. Cek bahagia terus. Nggih pun ya Allah, kula ikhtiar mawon. Nek ikhtiare rada dawa berarti amale rada akeh, pahalane rada akeh. Doa kok belum terkabul, berarti doanya kalau nggak dikabulkan nanti di akhirat kan jadi derajat. Berarti nggak ada yang salah ya Allah. Bahagia nggak Pak? Kalau mikirnya begitu? Bahagia. Nggih pun muga-muga bahagia kabeh. Saya panjenengan semua dunya akhirat. Oh masih ada. Mboten napa-napa nggih. Nggih. Nek biasane poso iku sabare muncul, lapang. Oh bahagia kok. Nggih, salam. Di masyarakat kita sebetulnya sudah menyampaikan apa yang disampaikan. Kemudian kalau misalnya ada kecelakaan, untung masih betul. Oke. Tentunya untung ya masih ada. Tapi kenapa faktanya seringkali berlawanan dengan apa yang dibicarakan? Kira-kira penyebabnya apa? Nggih. Bagus Pak pertanyaannya, luar biasa ini. Nggih. Jadi begini para jamaah sekalian ya, di dalam diri kita itu ada yang namanya hawa nafsu. Hawa nafsu itu karakternya, itu karakter kalau kena zona yang tidak nyaman, itu mesti dia akan berontak Pak, mesti akan berontak. Dan ini terus menerus ada, pengen, harap, ingin yang enak, ingin yang lebih baik. Ini hawa nafsu. Nah kenapa kadang-kadang sudah ada informasi ceramah ya, sudah ada ilmu yang dibaca di buku, tapi kenapa kok yang muncul itu kok hawa nafsunya yang terus menerus? Jawabannya adalah karena kita jarang mendidik hawa nafsu kita Pak. Sekedar mendengar ilmu, sekedar mengumpulkan pengajian-pengajian, tapi tidak digunakan untuk blender ego kita. Padahal tahapan yang paling penting itu tahapan blender Pak, ego kita. Supaya ego kita itu betul-betul tunduk sama takdirnya Allah apapun. Nanti kalau tunduk itu sampai ada riwayat hadis, awakmu iku nek tunduk kalau kehendakku, engkau akan tak penuhi kehendakmu. Tapi kehendakku itu terima sik kehendakku. Kau nek terima kehendakmu gampang-gampang, beres-beres. Saya nurut sih. Sekarang saya tanya, ayatnya itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in apa kebalikannya? Iya kan nak butuh dulu, baru wa iyyaka nasta'in. Tapi rata-rata orang membiasakan apa? Pengen kusik ya Allah, nek pengen ku diperoleh ya aku ya tetep duha, tapi gak suge-suge ya mandek duhaku kok. Enten nggih model ngono Pak. Wonge tapi gak teko. Nah, itu berarti belum hamba, masih model karyawan. Wis transaksional karo Gusti Allah. Nek transaksional itu ndak bisa istiqomah Pak. Tapi yang bisa istiqomah itu yang hamba terus, hamba ya Allah. Dan yang dipanggil untuk masuk surga dari pintu manapun, fadkhuli fi ibadi
wadkhuli jannati, yang statusnya itu hamba terus. Rasulullah diangkat Isra Mi'raj sampai langit ke-7. Posisi beliau sebagai manusia apa sebagai hamba? Hamba, Pak. Subhanalladzi asra bi abdihi. Status hamba, Pak. Maka yang dikejar, Pak, itu status sumeleh jare wong Jawa itu. Sumeleh terus, terimon adaptasi baru cari strategi. Terimon adaptasi cari strategi. Gono murang-muring, gono baperan. Urutannya begitu, Pak. Trimon, adaptasi. Nah, adaptasi kan butuh ilmu, butuh suasana, butuh dukungan supaya adaptasinya kuat dengan yang nggak enak. Kadang-kadang kan jangan bantu istri ada kehilangan dari keluarga besarnya karena dia orang yang suka transfer daripada suaminya misalnya ya, terus kehilangan. Dek, tenang Dek, insya Allah aku iso transfer kok, wingi wis berubah kok aku ya, rezekiku ya rada berubah ketokane saiki, gampang sampean gak usah nyenden nang dulur, insya Allah aku ono, tapi yo awakmu ojo nyenden nang aku, engko nang iso cepet mati karo kok dulurmu malahan, tetep nyenden nang Gusti Allah ya aku, tapi insya Allah berubah lah, betul nggih? Nah begitu Pak caranya Pak. Jadi yang dididik egonya terus. Ya, ego itu dididik dengan apa? Dengan ilmu ini Pak, dengan syariat terus menerus, sehingga nanti sampai lemes egonya. Kata Imam Al-Ghazali, kuda yang liar itu ditarik dengan tarikan yang keras sampai jinak. Setelah jinak bisa diarahkan ke sana kemari sesuai dengan perintah Allah. Ngoten nggih? Nggih, muga-muga bermanfaat. Kita tutup dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.